warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan PPT kami yang itunya tentang pengendalian sosial atau kontrol sosial. Saya Farhana Mutajana, NIM 2013-02-0024, dan yang kedua itunya Abu Hanifah, NIM 2013-02-0023, dan selanjutnya Angga Putra dengan NIM 2013-02-0010. Yang pertama itunya tentang definisi kontrol sosial, itunya pengendalian sosial adalah sesuatu yang nyata yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menciptakan keadaan atau kondisi yang mereka inginkan. Kontrol sosial menurut para ahli itunya, menurut Astrid S. Susanto mengemukakan bahwa pengendalian sosial adalah kontrol yang bersifat psikologis dan non-fisik karena merupakan tekanan mental terhadap individu sehingga individu akan bersifat dan bertindak sesuai dengan penilaian kelompok tersebut. Yang kedua itunya jenis-jenis kontrol sosial. Yang pertama itunya berdasarkan waktu, itunya yang pertama pengendalian relatif, yang kedua pengendalian preventif, yang ketiga pengendalian kualitatif. Yang kedua itunya berdasarkan cara, itunya dilihat dari dimensi cara pelaksanaan pengendalian sosial bisa dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama cara persuasif, yang kedua cara koarsif. Yang ketiga itunya berdasarkan sifat. Yang pertama itunya pengendalian sosial kuratif, itunya pengendalian sosial dengan bentuk pembinaan atau penyembuhan terhadap berbagai macam bentuk perilaku yang menyimpang. Yang kedua itunya pengendalian sosial partisipatif, itunya pengendalian sosial yang dilakukan oleh dengan mengikuti serta perilaku untuk melakukan penyembuhan atau atau memperbaiki perilaku. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang nomor 3, yakni bentuk-bentuk pengendalian sosial. Ada beberapa bentuk-bentuk pengendalian sosial. Pertama ada hukuman. Hukuman adalah suatu sarana yang diperlukan untuk menjatuhkan sanksi positif maupun negatif. Yang kedua bentuk pengendalian sosial adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar di mana perubahan dalam tingkah laku dihasilkan dari dalam diri sendiri. Dan adapun pengendalian sosial yang ketiga adalah agama. Agama adalah suatu pedoman yang berisi aturan, hukum atau norma. Dan yang selanjutnya ada otarisme. Otarisme adalah suatu penyesuaian. Dan yang selanjutnya adalah bentuk pengendalian sosial berupa teguran. Teguran adalah sapaan yang lebih menekankan perubahan sikap buruk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ada cemoohan. Cemoohan adalah tindakan untuk menghina atau menyindir atau sindiran yang bertujuan agar tidak melakukan perbuatan tercela itu kembali. Sekian materi ketiga dari penyampaian saya. Terima kasih. Masalah pembahasan kami yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kontrol sosial. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas kontrol sosial. Yang pertama adalah usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat dengan menggunakan tenaga manusia, alat-alat organisasi dan metode-metode. Seterusnya adalah reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku, mungkin menolak atau menentang dan memenuhi atau mematuhi. Terus yang selanjutnya adalah jangka waktu penanaman hukum, lama atau sebentarnya. Yang seterusnya adalah faktor identification, adalah kepatuhan seseorang terhadap hukum bukan disebabkan oleh nilai intriksinya, tetapi agar hubungannya baik dengan orang-orang yang berwenang. Mungkin sekianlah pembahasan
Saya akan melanjutkan penjelasan tentang masalah pembahasan kami yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kontrol sosial. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas kontrol sosial. Yang pertama adalah usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat dengan menggunakan tenaga manusia, alat-alat organisasi dan metode-metode. Seterusnya adalah reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku, mungkin menolak atau menentang dan memenuhi atau mematuhi. Terus yang selanjutnya adalah jangka waktu penanaman hukum lama atau sebentarnya. Yang seterusnya adalah faktor identification, adalah kepatuhan seseorang terhadap hukum bukan disebabkan oleh nilai intriksinya, tetapi agar hubungannya baik dengan orang-orang yang berwenang. Mungkin sekianlah pembahasan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang masalah pembahasan kami yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kontrol sosial. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas kontrol sosial. Yang pertama adalah usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat dengan menggunakan tenaga manusia, alat-alat organisasi dan metode-metode. Seterusnya adalah reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku